Selamat datang di Bijaks News Senin 23 Juni 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menggebrak forum internasional di Saint Petersburg, Rusia, dengan pidato yang bukan hanya mengkritik tatanan global, tetapi juga menyentil keras realitas dalam negeri, polusi pemodal, elit politik, dan negara dalam satu simpul yang disebut state capture. Rocky Gerung menilai istilah ini bukan sembarang retorika, melainkan bentuk pengakuan bahwa negara telah lama disandra oleh oligarki dan Presiden Prabowo berniat melepaskan belenggu itu. Di forum ekonomi alternatif yang menantang dominasi kapitalisme barat, Prabowo menyatakan bahwa baik kapitalisme maupun sosialisme klasik telah gagal menciptakan keadilan. Menurutnya, negara harus hadir dalam distribusi keadilan sosial, tapi tetap membuka ruang bagi inovasi dan kompetisi. Saya kira penting untuk mulai membaca bahwa arah konseptual dari pemerintah Presiden Prabowo adalah menyeimbangkan antara akumulasi dan distribusi. Imbuhnya Minggu 22 Juni. Untuk menyusun ulang model ekonomi Indonesia yang tidak lagi didikte oleh arus global mapan. Lebih jauh, Rocky menekankan bahwa pidato tersebut juga menunjukkan ambisi Prabowo menjadikan Indonesia sebagai global player. Rocky mengingatkan gagasan besar seperti koperasi massal, makan gratis, dan reformasi agraria akan menghadapi kendala konkret, keterbatasan fiskal, dan ketegangan geopolitik global. Meskipun Prabowo dinilai memahami pentingnya pertumbuhan berbasis sumber daya alam, ia tetap harus menjawab pertanyaan, setelah negara mengambil alih lahan-lahan sawit ilegal, apakah rakyat akan dilibatkan atau hanya jadi pagar hidup kepentingan kapital baru? Disinilah, kata Rocky, pertarungan ideologis Prabowo diuji antara populisme, realitas anggaran, dan ambisi geopolitik di forum BRIC. Indonesia ingin keluar dari ketiadaan posisi global, ujar Rocky, tapi jalan menuju ke sana tidak hanya butuh visi, tapi juga presisi. Informasi nasional, Agus Jabo menegaskan pentingnya pembaruan data DTSEN agar bantuan sosial tepat sasaran. Ia juga dorong Pemda memperbarui data tiap 3 bulan agar penghapusan kemiskinan ekstrim bisa lebih efektif dan adil. Jumat 20 Juni. Selanjutnya, Presiden Prabowo menargetkan 100 sekolah rakyat baru mulai Agustus 2025 untuk atasi jutaan anak yang putus sekolah. Sekjen Kemensos Robin Riko menegaskan program ini langsung dari Presiden bukan Kemensos, Sabtu 21 Juni. Informasi olahraga, Siti Fadia menilai mental dan kepercayaan diri jadi kunci jelang Japan Open, China Open, dan kejuaraan dunia 2025. Latihan udah ekstra, cuma dari sisi non teknis yang harus ditingkatkan lagi, ujarnya di Pelatnas PBSI Cipayung, Sabtu 21 Juni. Informasi luar negeri, Irak menuding 50 jet tempur Israel melanggar wilayah udaranya selama sepekan konflik dengan Iran. Dalam sidang PBB Jumat 20 Juni, perwakilan Irak Abbas Kadom Kobaid Al-Fatlawi menyebut pesawat masuk lewat Suriah, Yordania, dan melintasi Basra Najaf hingga Karbala. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.